salihan mutaqabbala ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sallallahu rahimahumullah. Kembali mari sama-sama kita berharap kepada Allah agar dimudahkan kita meningkatkan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita, dan semoga dengan syukur yang baik itu Allah mudahkan kita melakukan amal kebaikan yang Allah ridhoi, dan mudah-mudahan amal kebaikan kita lakukan itu adalah amalan yang punya dampak pada kebaikan dan perbaikan perkembangan generasi kita di masa-masa mendatang. Rahimahumullah, tadi sampaikan tema kita adalah berupaya terus membersamai keluarga alim. Tadi rahimahumullah, salah satu yang terus kita ulang adalah dalam surat kita menyebut dua nama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Ada pertanyaan, jika setiap hari minimal kita 5 waktu menyebut dua nama ini, maka untuk apa minimal adalah agar kita nggak pernah melupakan dua nama ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Setiap kali sholat mengatakan tersebut. Nah, dilanjutkan, ingat untuk apa? Kenapa kita diajak mengingat terus dua nama ini? Maka di antara pelajarannya adalah kalimat yang Allah pakai di Al-Quran tentang uswatun hasanah itu disebut hanya 3 kali, dan satu untuk Rasulullah SAW, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Yang kedua misalnya, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Satu disebut untuk Rasulullah, dua terkait dengan Ibrahim alaihissalam. Gak ada nabi lain disebut dengan uswatun hasanah. Bukan kita membedakan para nabi, tidak boleh. Tapi ketika disebut dua nama ini tiap hari oleh kita 5 kali minimal 5 waktu itu, maka biar ingat kita, beliau berdualah tauladan terbaik. Nah, nanti kita dapati bahwa bagaimana Muhammad SAW telah terbaik kita dan Ibrahim alaihissalam sangat fokus konsen pada perkembangan generasi. Nah, makanya kita di antara poin penting adalah ketika disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah itu, dikatakan kana khuluquhu al-Quran. Akhlak beliau itu Al-Quran. Berarti ketika di bulan-bulan ini, di hari-hari ini banyak di musola, di Masjid Jakarta ingin menikmati ingat dengan Rasulullah, terlalu banyak hal kebaikan. Di antaranya kita kerucutkan beliau adalah pribadi yang sangat dekat dengan perkembangan generasi, apalagi anak-anak yang sedang tumbuh di masanya. Sebelum masuk poin ini, kita berharap terus bisa membersamai dengan baik qurrata ayun anak-anak kita, keturunan kita, bahkan anak-anak yang tumbuh di masyarakat kita. Kita sama-sama punya impian, kita ingin bahagia di sini, mulia di sana. Kenapa? Kita semua yakin toh, doa kita ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makna lainnya adalah, ya Allah, kami sekeluarga, minimal doa terkecilnya, kami sekeluarga ingin bahagia di bumi dan kelak di surga, di akhirat ke surga semuanya, nggak ada yang ketinggalan buat keluarga kita masing-masing, dan tanpa melewati neraka. Itu impian bersama kita harus demikian. Jika doanya sama. Dari rahmatullah, maka disebut cerdas Rasulullah SAW. Al-Kais, kata Rasulullah, yang cerdas itu. Orang cerdas itu dua di sini. Pertama, mandana nafsuhu, orang yang menguasai dirinya, mengevaluasi dirinya dengan serius. Ini kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dan ketika dia beramal, soleh, dia ikatannya adalah dikaitkan dengan apa yang terjadi pasca kematian nanti. Orang cerdas itu aktivitas hari ini dikaitkan dengan masa setelah kematian. Nah, keinginan kita bahagia di dunia bersama keluarga, kita juga ingin kelak bahagia bersama mereka di sana. Hari ini kita bekerja kaitan dengan kebahagiaan keluarga. Kita ingin kelak ketika wafat
keluarga semuanya nggak ada di masa depan nanti, kita semua ingin semuanya adalah kembali pada kondisi yang bahagia. Makanya Allah berpesan, jika kita ingin berharap bisa terus bersama sampai di ujung perjalanan pada kondisi yang baik, kata Allah di At-Tur 21 ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Lanjutannya, wa ma alatnahum min amali min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Inti poinnya adalah orang-orang yang beriman, terus keturunannya juga beriman, tentunya beramal soleh juga. Nanti mereka ini generasi sebelum dan setelahnya, ayah, anak, kakek dan cucu bahkan, itu bisa dipertemukan di surga di tingkat yang sama, karena kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatan, diperjumpakan tapi gak dikurangi pahalanya. Maka siapa yang lebih tinggi tingkat surganya akan di tempat kumpul bagi keluarganya jika masing-masing itu layak menggapai surga. Alhamdulillah kalau suami istri ke surga, anak gak di surga. Alhamdulillah suami di surga, istri gak ikut, harus sebaliknya. Maka impian kita adalah sampai di ujung perjalanan itu mendapatkan surga bersama untuk keluarga kita. Maka di surah Al-Mu'min, saya akan cepat sampaikan. Jadi ternyata malaikat itu juga care banget, perhatian, bahkan mendoakan orang-orang yang berjuang untuk menjadi soleh. Dirinya soleh, pasangannya soleh, ayah bundanya soleh, anak juga soleh. Maka malaikat mengatakan, Rabbana, duhai Rabb kami, wa adkhilhum jannati adn, masukkan mereka hamba-hambamu yang baik itu ke surga adn allati wa'adtahu, yang sudah kau janjikan kepada mereka. Tapi kata ayat ini, jangan sendiri ya Allah, masukkan bersama mereka waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan mereka ke surgamu, ke surga adnmu, tapi jangan tinggalkan mereka sendiri, bersamakan dengan mereka ayah bundanya, istri atau pasangannya, dan juga keturunannya. Dzurriyyah itu nggak cuma anak, dzurriyyah biasanya ke cucu termasuk dzurriyyah. Ini yang kita berharap kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, pengabulan doa malaikat untuk kita di surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat ke-8. Ini memberi pesan apa? Keluarga ini bersabar untuk menjadi soleh bersama dan saling membersamai perkembangan generasinya untuk terus bisa soleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puncak apresiasi malaikat itu nanti di surga, dikatakan di surah ini, Jannatu adnin, surga adn, yadkhulunaha, yang mereka masuki itu dan gak sendiri, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan mereka masuk ke sana bersama ayah bunda, pasangannya, keturunan anak-anaknya. Tapi kata Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, para malaikat masuk menemui mereka dari banyak pintu-pintu itu. Dan kata mereka apa? Salamun alaikum bima sabartum, selamat sejahtera buat kalian semua, apresiasi besar buat kalian semua. Kenapa? Bima sabartum, karena dulu kalian di bumi telah bersabar untuk saling mendukung satu sama lain, terus bisa soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kiranya kelak Allah izinkan, Allah restui kita bersama istri kita, ayah bunda kita, mertua kita, anak kita, malaikat datang menemui kita mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbah. Ini harapan kita yang cerdas. Kata Rasul spiritualnya, dia berpikir hari ini untuk hari kemudian. Maka bukan melupakan dunia, buru akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Kenapa? Karena dengan dunia itulah seseorang punya cara dan punya bekal mencapai akhirat. Kan Allah bilangnya, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah, buru negeri akhirat. Tapi awas, Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di muka bumi. Kenapa? Karena dengan dunia ini, dengan kehidupan hari ini, kita berharap bisa menggapai kebaikan di surga nanti dengan ikhtiar maksimal menjadi soleh, dan bahkan kita berharap bersama penuh keluarga kita masing-masing. Terimakumullah.
Maka salah satu poin penting yang harus catat adalah membersamai keluarga itu tugas kita. Apalagi laki-laki, ku anfusakum wa ahlikum nar. Setiap orang yang punya akad dengan istrinya, dengan walinya, dan punya anak, terkena ayat ini, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Mananya apa? Bersamai terus mereka agar tidak dapat sesuatu yang mengancam mereka jatuh kepada lembah neraka. Maka terus kita rawat kebaikan yang ada, karena anak kita lahir itu kullu mauludin yuladu al-fitrah. Mereka fitrahnya, para ulama Islam mengatakan fitrah hanya mengarah kepada tauhidullah. Makanya hadis yang mengatakan ayahnya dan kedua orang tuanya membuat dia dari Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak mengatakan kedua orang tuanya membuat jadi Muslim, karena Allah lah yang telah memilihkan agar membuat kita masing-masing sebagaimana pesan Ibrahim dan Yakub. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yakub inna Allah astafa lakumuddin. Allah sudah pilihkan untuk kalian itu agama Islam. Maka diharapkan terus merawat dan sabar membersamai dan menemani proses untuk menjadi baik di keluarga kita masing-masing, bersama menjalani proses menjadi lebih baik. Maka dari sekian banyak hal yang kita ambil dengan kedua Rasulullah adalah teladanilah. Dari sekian banyak kebaikan Rasulullah itu ada pada beliau sangat peduli dengan perkembangan generasi, apalagi anak-anak. Hari ini kita diingatkan banyak hal. Mohon maaf kita ulang, misalnya remaja, 7 remaja terapung di kalifikasi, tawuran begitu banyak dan di mana-mana terjadi. Kalau mereka SMP 15 tahun lulus, kira-kira 30 tahun ke depan mereka di mana? Remaja kita SMP hari ini, sebenarnya ini 30 tahun itu bisa di mana-mana. Mereka yang mengisi bonus demografi ini, mereka akan mengisi negeri ini. Maka kita sebagai orang yang sedang dewasa hari ini, bersamai mereka, doakan mereka, peduli pada mereka, karena bisa jadi bukannya salah mereka, bisa jadi yang senior lebih tua kurang dekat dengan mereka. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah itu sangat fokus konsen dengan perkembangan anak-anak. Ini antara yang kita jadi belajar. Pertama ada kita sebut sebagai contoh dan sebagai teladan kisah 3 butir kurma. Ini merupakan apresiasi Rasulullah dan doa beliau kepada seorang bunda. Kisahnya begini. Jadi ada seorang wanita itu mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, dan wanita ini sedang butuh sesuatu. Dia datang bersama 2 anak kecilnya dan ternyata butuh nutrisi. Di rumah Aisyah tidak banyak perbekalan, maka diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada ibu ini 3 butir kurma. Diberikan ke tangan bundanya, dan bunda ini membagi 1 untuk anaknya, yang satu lagi untuk anak yang kedua. Gak lama setelah itu di depan mata Aisyah radhiyallahu anha dan ibunya ini, 2 anak mulai makan kurma itu. Selesai makan, si anak ini masih menatap wajah bundanya. Kan sama-sama lapar ya, bundanya lapar, 2 anak juga lapar. Sudah habis, si anak gak bicara, natap doang kepada ibunya. Ibu yang cerdas paham, kayak dulu kita waktu kecil, bapak ada tamu, kita katakan, ya bapak, maksudnya pak minta duit buat jajan gitu kan. Dia menatap, ibunya paham. Di depan Aisyah dibukalah, dibelahlah 2 kurma itu, dibukar bijinya, setengah buat yang satu, setengah di depan Aisyah. Anak ini kembali menikmati potongan kurma itu. Beliau ceritakan ini kepada Rasulullah ketika Rasul datang. Ternyata Rasul mengatakan, apa yang engkau takjub wahai Aisyah? Kata beliau, Allah sungguh telah merahmati ibu tersebut. Laqad rahimah bima rahimah sobai-sobai. Allah telah merahmati sang bunda tersebut karena ibunda itu menunjukkan sayangnya kepada 2 buah hatinya. Lihat, Rasul tidak menyebutkan Allah merahmatinya gara-gara ibunda itu memberikan kurma, tapi yang disebut adalah Allah sungguh telah merahmati ibu tersebut karena ibu itu telah menunjukkan sayangnya kepada buah hati. Pesannya apa? Doakan istri kita, mungkin anak gadis kita nanti juga menikah, nyuapin anak, jangan pikir hanya itu nutrisi fisik.
Maka hadirkan hati di sana, karena itu juga punya pengaruh bagi perkembangan generasi kita. Anak-anak yang untuk berkasih sayang, maka bisa jadi orang mencukupi semua kebutuhan nutrisinya, tapi sayangnya tidak terberikan kepada generasinya. Kita sebut ini adalah bagian dari nutrisi fisik itu penting, tapi nutrisi rohani juga penting. Memberi dengan penuh kasih sayang. Sehingga mohon maaf kadang kita melihat anak nggak mau makan, yoyo kan, jadi gitu kan. Pokoknya makan aku bilang. Jadi semoga Allah mudahkan kita semua, nutrisi yang diberikan kepada generasi kita ini pun juga dibalut dengan rasa kasih sayang. Ini Rasul apresiasi pada bunda yang sayang kepada anak itu. Kita lanjutkan. Ini kisah kedua, jaga rasa kasih sayang itu supaya tidak hilang di hati kita. Masih dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, Ja'a Arabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Arab Badui, ini tinggal di kampung dalam pedalaman. Itu datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dia bertanya begini, Atuqabbilu nasibiyadakum. Kepada Rasulullah dia bertanya, kalian di sini di kota Madinah ini, kalian apakah biasa mencium anak-anak kalian? Kasih menyayang lagi, menyayang anak-anak kecil. Kami di kampung kami itu nggak biasa. Jadi mereka nggak tak biasa mencium anak-anak mereka di kampung ini. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Nah, jawaban Rasul maknanya begini, apa aku kuasa menahan jika Allah mencabut rasa kasih sayang di hati kalian itu? Ketika seorang mengatakan kami nggak pernah menyayang mencium anak-anak kami yang tumbuh dalam pertumbuhan masa kecil, Rasul sebutkan, aku kuasa. Kalau dengan kalian tidak mau mencium menyayang anak-anak kalian, itu akan cabut rasa kasih sayang di hati kalian itu. Hadirin rahimakumullah, menyayang, mencium anak kecil, perkembangan mereka itu tentunya punya dampak baik bagi anak-anak yang berkembang dengan baik tersebut. Tapi hadis ini lebih fokus kepada yang menyayang. Dengan ungkapan sayang sambil mencium kening anak kecil itu, Rasul sampaikan itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti fokus ini pada siapa? Pada yang dewasa. Makanya kita kadang sering dengar, cobalah elus itu kepala anak yatim. Sebenarnya buat siapa sih? Mengelus kepala yatim berdampak baik pada anak yatim tentunya. Tapi jauh daripada itu cara agar orang dewasa mulai tumbuh rasa sayang di hatinya dengan mengelus anak yatim. Dan orang tua ketika dekat dengan anaknya, ternyata dampaknya bukan hanya baik bagi perkembangan mereka, tapi baik bagi kejiwaan seorang yang dewasa ini. Hari ini kita sangat yakin anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang, dia akan mudah mengekspresikan sayang kepada orang lain. Lihat banyak kasus perundungan, bully di banyak sekolah itu. Ketika dicoba dicari permasalahannya, rata-rata pelaku bully itu di tempat lain, bisa di rumah atau di kawannya, bahkan di rumah kadang terjadi dia dibully oleh orang lain. Maka dampak buruk dari ketidaksayangan orang lain bisa membuat orang ini menjadi tidak sayang kepada pihak yang lain. Maka sebaliknya, jika anak tumbuh dengan penuh kasih sayang, dia akan mudah mengekspresikan emosi positifnya. Hari ini Pak, kita kekurangan kemudahan ekspresi emosi positif di lingkungan masyarakat. Mohon maaf contohnya saja, kita sering melihat sudah jelas ini orang pakai motor mau nyebrang ke sebelah sana, sudah di tengah ini, kan tinggal dikit lagi ya, tinggal dikit lagi nyebrang. 15 motor mobil di sebelah sana, kayak itu mau berhenti. Kalau bisa, aku duluan lah, bapak tua ini biar belakangan. Padahal apa susahnya sih? Berhenti, biarkan kasih kesempatan dia nyebrang. Ini banyak terjadi Pak. Orang jatuh ketika orang lewat biasa aja. Kenapa? Karena kehilangan kasih sayang. Ketika orang menjadi apa? Tidak mengendalikan emosinya sehingga berlebih pihak lain, sesungguhnya tanda bahwa Allah cabut bagian dari kasih sayang kepada orang lain. Hari ini Allah ternyata mencium nyayang itu, ini poin penting dari Rasulullah SAW. Ini ada hadis yang lain. Masih bagian dari bersama yang generasi ini, berikan sentuhan yang lain. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW di sini, Rasul pernah mencium Hasan. Siapa Hasan? Hasan ini putranya Ali bin Abi Thalib. Beliau cium Hasan, dicium Hasan.
Tapi hari itu ada seseorang yang disebut namanya Aqra' bin Habis At-Tamimi. Dia berkomentar. Jadi bila kita lagi duduk begini, ada orang berbuat, kita komen. Dia komen. Komennya apa? Di asyratu aulad. Aku punya 10 anak, tapi aku nggak pernah mencium satu pun dari mereka. Ketika Rasul mencium cucunya Hasan, Aqra' berkomentar, aku punya 10 juga, tapi aku nggak pernah mencium satu pun dari mereka. Apa? Rasul langsung menatap ke wajah Aqra'. Ini kan tanda refleks, sepakat ya? Kok komennya begini sih? Nggak enak begini. Dan Rasul menyebutkan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hadis Al-Bukhari ini menegaskan salah satu riwayat atau latar dari riwayat hadis yang banyak dihafal oleh anak-anak TPA dan mungkin SD, TMI, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayang oleh Allah. Ada beberapa riwayat, salah satunya adalah tentang ketika Aqra' mengatakan, aku tidak pernah mencium 10 anakku sekalipun. Rasul menatap, nggak sepakat dengan ini, dan Rasul langsung mengatakan, siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayang. Berarti maknanya apa? Karena dia mengatakan aku tidak mencium sekalipun anakku 10 itu, berarti kalimat man la yarham ini dimaknai, di antara maknanya turunan dari kata rahmat itu adalah orang tua yang tidak pernah mau mencium, menyayang anak-anak. Kalau seperti sini tanya, Pak, berarti mencium anak itu sunnah nggak? Sunnah nggak? Kakek mencium cucunya sunnah nggak? Kalau sunnah diartikan semua hal dinisbatkan pada Rasulullah, ini ada ungkapan verbalnya, kauliyahnya ada sikap Rasulullah yang gak setuju orang yang menyayang anaknya. Dan ini lebih kokoh lagi, Rasul mencium Hasan. Berarti kalau nanti kita pulang kampung, yang di kampung masih punya ayah bunda, di antara alasannya kenapa masuk pulang kampung, sering pulang kampung mudik, saya ingin beri kesempatan kakek yang anak saya untuk mencium mereka. Saya ingin berikan kesempatan neneknya anak saya mencium mereka. Kenapa? Ini pahala tersendiri bagi mereka. Karena Rasulullah juga mencium Hasan sebagai cucunya. Maka para kakek monggo lebih dekatlah kepada cucu-cucunya. Para ayah bersama lebih dalam perkembangan anaknya, apalagi remaja di hari ini sedang sangat butuh dibersamai oleh orang-orang dewasa. Hadirin rahimakumullah, sayang itu penting dan sayang itu punya dampak mudah menyayangi pihak lain. Ini Rasulullah. Lagi ada satu lagi, Al-Barra' bin Azib. Ini bisa dapatkan di kumpulan hadis ada menyanyi Bukhari, ada Al-Mufrad. Al-Barra' itu radhiyallahu mengatakan, Al-Barra' bin Azib saat mengatakan, ra'aitun Nabi. Aku pernah melihat Nabi dan Rasulullah SAW, wa ra'aitul Hasan. Tapi aku juga melihat ada Hasan di sana. Tapi di mana Hasan? Ra'aitul Hasan 'ala katifihi. Aku juga melihat Hasan ada di pundaknya Rasulullah SAW. Berarti bukan sedang digendong begini kan? Bukan di belakang juga, tapi di atas pundak. Di mana berarti posisinya? Dipanggul. Kalau ada kakek sedang panggul cucunya, itu rata-rata pada kondisi sedang sangat bahagia, mereka ceria, gitu kan? Dipanggul. Kalau dari sisi lainnya, Hasan itu dikatakan lahir pada 3 Hijriah. Itu Rasul umur berapa ini kira-kira? Jadi Nabi dan Rasul 40 kan? Di Makkah total 13 tahun, 53. Hasan lahir 3 Hijriah, berarti 50. Nah, Hasan mulai bisa digendong, mulai bisa dipanggul 3-4 tahunan kan kira-kira ya. Berarti menjelang 60 beliau masih kokoh memanggul cucunya. Kadang si kita pundak si kuat, dengkul kurang kuat. Berarti Rasul di sini menunjukkan pribadi beliau adalah fisik yang sangat kuat. Hai para ayah yang sudah punya cucu, gendonglah mereka, panggulan. Kenapa mau dipanggul aneh-aneh? Sebut aja Rasul pernah manggul Hasan. Dan menariknya adalah ketika Rasul memanggul Hasan ini, begitu dekat kondisinya, Al-Barra' mendengar kalimat Rasulullah. Ini kalimat Allahumma, mau kita ulangi, Allahumma inni uhibbu fa'ahibbahu. Ini maknanya. Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu mendengar Rasul mengatakan Allahumma ya Allah, tapi panggul kan, inni uhibbu, sungguh ya Allah aku
aku mencintai anak ini. Siapa dia? Hasan, cucunya Rasulullah. Aku mencintai anak ini, ya Allah. Fa'ahibbah, maka cintai dia, ya Allah. Hadirin rahimakumullah, apakah ada dampak kepada jiwa anak seperti ini? Coba bayangkan Pak, seorang kakek memanggul cucunya atau gendong cucunya atau peluk cucunya, dipeluk dipeluk cucunya, dan kakek ini mengatakan, ya Allah, ku cinta dia, ku sayang dia, ya Allah, maka cintai, sayangi dia. Ada dampak ya? Ada dampak. Dia merasa, oh kakek sayang, atau Pak D kepada keponakannya, ayah kepada anaknya, seorang bunda kepada anaknya. Boleh nggak bagi-bagi buat istri? Boleh lah, boleh kan ya? Nanti sore kita pulang, peluk istrinya, ya Allah, ku cinta dia, ku sayangi dia, ya Allah. Kata ibunya, mau foto Pak nih? Aneh-aneh, ini kemesraan juga Pak kita. Sebut-sebut Rasul panggil Aisyah yang Umayyah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Kata kita awalnya yang lama-lama pulih. Jadi kan tetaplah sampai di ujung bersama istri, bersama anak dan penuh kasih sayang. Ini Rasulullah. Buktikan kalau pendidik dengan kasih sayang, kalau guru mengajarkan pelatih dengan sayang, ini akan lebih membuat generasi ini merasa disayang, tumbuh dengan kasih sayang. Tengok dalam kajian psikologi, mereka yang meneliti kenapa banyak remaja atau kadang jadi preman gitu, dicek-cek dia dendam pada lingkungannya. Dulu masa kecilnya dia nggak disayang, merasa nggak disayang oleh masyarakatnya. Saat dia berontak berbuat tidak baik. Coba ada begini bertanya, Ustaz, kenapa di kampung itu ya anak yatim rata-rata kok bandel gitu? Gitu ya? Rata kok bandel gitu ya? Apa itu memang ujian Allah buat kita ya, kata orang? Ya jelas itu ujian pastinya. Tapi jangan lupa, anak yatim itu kan gak ada ayahnya, ada bundanya kan? Mungkin bundanya bekerja dan dia kekurangan kasih sayang, maka tumbuh demikian. Satu sisi memang itu adalah ujian, sisi lainnya adalah kan ayat tentang anak yatim. Turun pertama bukan berikan kepada mereka hak-harta mereka, itu Al-Baqarah. Tapi di awal yang turun adalah jangan hadir anak yatim. Ini psikologis. Maka ketika anak diterima dengan baik, akan tumbuh secara psikologi, hati juga tumbuh dengan kasih sayang. Dan anak-anak yang dikasari, dia akan jadi kasar. Mohon maaf, alhamdulillah. Pelaku LGBT, homoseks itu, sodomi itu, ternyata banyak di antara mereka itu juga pernah jadi korban. Alhamdulillah ini dari semua menjaga negeri kita ini. Jadi kita sering mengatakan Allahumma inni uhibbu fa'ahibbahu. Ya Allah, aku menyayangi anak ini, sayangi dia, ya Allah. Bisa jadi guru TK dalam diam doanya dan tersebut, ya Allah, aku menyayangi anak-anak ini, ya Allah, maka sayangi dia, ya Allah. Itu punya pengaruh, sangat punya pengaruh. Dulu ada kisah mengatakan suatu keluarga ini itu punya anak yang disekolahkan di TK. Nah, ketika pas lulusan TK, ini ibunya itu bilang ke gurunya, Bu guru, apa yang melakukan pada anak ini? Sebelum sekolah di sini, anak benar betul itu diatur susah. Kalau bilang di kompon angel gitu ya, disuruh susah dan luar biasa. Apa yang melakukan tuh? Anak ini berubah begini. Apa kata gurunya? Sini, karena ada banyak orang kan. Saya melihat anak pertama hadir tampak agak sedikit susah diatur. Saya sering ditekan tiap mulai saya. Selesai, saya di malam itu minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku mendidik anak ini, jadikan dia anak yang baik. Nangis ibunya, Pak. Nangis orang tuanya. Dia jujur, demi Allah, saya gak pernah begitu untuk anak ini, Pak. Jadi doa itu punya pengaruh besar. Kenapa? Hati manusia ada di antara dua jarinya Allah. Coba Rasulullah saja sedih kan, karena di ujungnya Abu Thalib, paman beliau tidak masuk. Sedih. Tapi Allah katakan innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nuh sedih ya, Kan'an enggak bersama Nuh. Sedih tentunya kan. Tetapi kemudian pelajarannya adalah memang kita perlu minta kepada Allah agar Allah lembutkan hati generasi ini. Ya Allah, aku sayang dia, ya Allah, tolong sayangi dia.
Kalau Allah menyayangi, merahmati seorang anak, anak itu akan dimudahkan melakukan banyak kebaikan yang Allah berikan. Dari makmum, kalau kita bertanya, ini kan Rasul pada Hasan kan cucunya, wajarlah sangat peduli. Apakah demikian? Mari kita lihat pada kisah yang lain. Ini ada kisah, gak ada kaitan dengan ini cucu ataupun saudara Rasulullah SAW. Kita sebut kisah ini kisah Abu Umair dan Sinuwair. Abu Umar ini nama anak kecil, disebut dengan Abu Umair Al-Kunyahnya. Dan dia punya burung kecil piaraannya, diajak bermain, namanya Nuhoir. Anas bin Malik mengisahkan ketika Rasul melewati anak ini, beliau panggil, ya Abu Umair, beliau sapa ini anak. Tapi nyapanya kayak kita lewati di komplot kita, nak, lagi ngapain? Nak itu biasa, semua orang juga tahu kan, nak. Tapi Rasul panggil namanya, ya Abu Umair, disebut namanya. Ma fa'alan Nuwair, si Nuwair lagi ngapain? Coba kalau kita jadi anak kecil itu, kok beliau tahu nama saya ya, gitu. Terus, kok beliau juga tahu nama binatang piara saya itu? Ini tanda apa? Tanda peduli, tanda sangat fokus pada anak-anak. Kalau bahasa kampung saya, kok kober ya? Rasulullah itu sampai tahu nama anak ini, bahkan tahu nama dari hewan piaraannya. Coba biasanya anak kecil lagi main dengan kucingnya, sekali banyak kucing, banyak banget kucing. Tiba-tiba anak lewat, Eko, Momon lagi ngapain? Nah, kan kaget. Kok bapak itu nama saya ya, Eko? Kok dia tahu nama kucing saya namanya Momon misalnya? Ini tanda apa? Anak ini merasa diperhatikan oleh generasi yang seniornya. Itu Rasulullah SAW sangat perhatian. Lebih dahsyat lagi, kata Anas bin Malik, Rasul pernah membesuk anak Yahudi. Ada ulaman Yahudian. Rasul pernah membesuk anak Yahudi. Remaja ini belum 10 tahun Pak, itu Yahudi. Bapaknya ya Yahudi. Karena Rasul tahu anak ini, ketika anak ini sakit, Rasul besuk Pak. Mohon maaf Pak, kalau di masjid kita di komplek masing-masing ada jamaah yang sakit, yuk kita besuk, yuk biasa itu kan. Tapi ini yang sakit remaja Pak. Jarang orang tua kompak-kompakan, yuk kita besuk remaja itu, jarang Pak. Rasul membesuk anak ini, diikuti oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan sejak remaja bersama dengan Rasulullah. Nah, begitu masuk rumahnya, maka kalau anak yang sedang tidur di kaki kepala, maka kata Anas bin Malik, Rasul duduk di bagian dekat dengan kepalanya. Maka dari sini muncul sunnah atau adat yang membesuk orang sakit, kalau memungkinkan duduklah di bagian dekat dengan kepalanya. Pada kita besok orang di rumah sakit tidur susah tengok, 5 orang ngumpul bikin setengah lingkaran kan, gimana Pak? Sakit Pak, cepat-cepat ini nengok yang ngel gitu kan di sini kan, tak jauh nih. Tapi kalau duduk satu orang perwakilan sampai ajak dia sampaikan pesan kebaikan. Kadang-kadang kan yang dibawa parcel nih, yang sakit tengok, apa? Buana bisa, aku raiso nggak bisa ngunyah gitu ya, atau buat yang. Tapi ketika datang itu buat sebagai tanda sayang, datang Pak, semoga sabar Bapak dengan sakit ini merontokkan dosa-dosa. Bapak yang sabar lebih sabar daripada saya, tapi Bapak lebih sabar ini insya Allah. Dulu saja menancap, Bapak sabar merontokkan dosa-dosa. Apalagi Bapak memang begini, sakit ini, sabar dia Pak. Dia terbahagiakan karena ada optimisme. Nah, duduk dekat itu sunnahnya Rasulullah. Nah, hari itu Rasul mengatakan apa? Ini Yahudi ini. Bapak ini sebelah sini. Rasul mengatakan asli. Nah, masuk Islam ya. Karena itu Rasulullah ini ya. Kalau kita mengkaji, tentunya Rasulullah mengkaji dengan baik. Kalau dia mengatakan asli, Bapak orang murid. Dan kalau beliau asli, Bapak nggak mau bagaimana? Udah dikaji berarti beliau fikih dakwahnya tepat. Karena beliau tahu keluarga ini dan tahu anak ini asli. Nah, masuk Islam ya. Apa kata anak ini? Gak menjawab. Tapi tadi matanya menatap Bapak, tidak ada suara. Bapaknya paham, si anak minta pendapat. Kalau dibahasakan, baik, piye baik. Diajak oleh Rasulullah masuk, yang laki paling mulia di Madinah. Nah, apa kata Bapak Yahudi? Anti Abul Qasim, ya sudah, kamu turuti saja ajakan Abul Qasim Rasulullah SAW.
wasallam. Akhirnya demikian Rasulullah. Tapi benarnya kata Ibnu Abbas, selama anak ini mengatakan keislamannya, menjadi muslim, begitu selesai beliau keluar dan Anas mencatat dengan baik kalimat Rasulullah. Beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari ancaman neraka. Lihat bahasa Rasulullah. Rasul yang datang, Rasul juga menggunakan waktunya, menyempatkannya, yang mengajak beliau masuk Islam anak ini. Ketika ada Anas yang bilang, sopo nabi ini ya, enggak begitu, siapa? Tapi tawadhu ya Rasulullah, terhadap kita yang terbaik itu. Dia mengatakan segala puji bagi Allah. Allah yang menyelamatkan, bukan aku. Makanya begitu ustaz atau mubalik atau guru punya murid banyak dipuji, apa hebat ya, aku banyak banget semuanya deh. Sopo aku dan ini salah. Mohon maaf, kadang-kadang kita punya cucu, kita punya anak, hafalannya banyak, rajin ke masjid, kan? Begitu sampai tetangganya, ini gimana caranya Pak? Anak bapak luar biasa rajin ke masjid. Ayo, tak sekolahnya kasih TIP misalnya, terus mahal lagi gitu. Ada program sore bayarin ke rumah Quran. Ya itu. Hadirin Rasulullah Allah, ketika terjadi begitu, sampaikanlah segala puji bagi Allah yang memudahkan anak ini mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, cinta ke masjid. Saya Rasul aja bilang demikian. Maka beliau sangat Allah luar biasa. Maka hari ini kita akan mengingat Rasulullah, walaupun tiap hari mungkin menyebut Allahumma sholli ala, sebut nama Muhammad juga nama Ibrahim alaihissalam. Kesimpulan sampai di sini, Rasul sangat peduli pada perkembangan generasi. Hari ini kalau kita bisa menyentuh langsung remaja di sekitar kita karena belum punya kedekatan, tolong doakan mereka. Jangan pelit hanya mendoakan anak sendiri, cucu sendiri. Doakan anak tetangga, doakan cucu di komplek ini. Kenapa? Mereka berbaur, Pak. Mereka saling bermuamalah, itu saling memberi, dipengaruh. Coba kemarin kalau kita mendengar kalimat di kepolisian itu, satu orang cuma ngeposting, ya siapa yang mau pesta di sini? Heroisme itu juga. Datang banyak, begitu mudah, dan itu jamal menandakan apa evaluasinya. Berarti mereka lepas dari rumahnya, keluar jam segitu. Evaluasinya apa? Astagfirullah, kita perlu istighfar kepada Allah karena perkembangan generasi ini ada kaitan dengan kondisi kita. Semoga Allah berkati. Baik, dari Allah, kita ingin membersamai mereka, mendoakan sama lain. Maka mendidik itu memang tugas bersama. Dan kita nyekolahin anak. Emang kewajiban sekolah awalnya? Enggak. Pertama, mendidik itu kewajiban. Orang di rumah cuma minta tolong kepada sekolah, minta tolong kepada yang lain. Maka disebut kita ini sedang bekerja sama dalam melakukan kebaikan generasi ini. Maka Allah menyebutkan wa ta'awan 'alal birri wat taqwa, bekerja samalah di dalam melakukan itu kebaikan yang luas dan juga menegakkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh kerjasama. Baik, dari Allah, terakhir kita sebutkan, kita ini dulu pernah minta, ya Allah, berikan anugerah besar itu berupa anak-anak. Allah sudah kasih kita, yang sudah dikasih, yang belum bersabarlah, semoga dimudahkan. Maka bersama ibu hati dengan sebaik mungkin. Ini seorang sahabat Al-Walid bin Umayyah bin Aus pernah berkata, dicatat oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Mufrad, dia mengatakan, as-salahu minallah, semua kebaikan bersumber dari Allah. Walakin al-adab dengan aba, tetapi adab bagi anak itu adalah hadiah terbaik dari orang tua. Jadi kebaikan dari Allah iya, tapi adab, karakter, perilaku itu di rumah ditumbuh dengan. Maka mudah-mudahan kita bisa punya pengaruh di kita Al-Mufrad Imam Bukhari mengatakan di ayat ini bahwa as-salahu minallah walakin al-adab minal aba, kebaikan bersumber dari Allah, tapi akhlak, tapi adab itu dari kedua orang tua. Maka kita jadilah orang tua yang baik untuk anak kita. Allah juga menyanjung apa yang disebut dengan al-abrar. Kita pernah berdoa kan,
Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami kelak bersama orang-orang yang abrar, yang baik-baik itu. Nah, Ibnu Umar itu beri komentar, innama sammahumullahu al-abrar. Allah memberi gelar mereka dengan abrar. Kenapa? Li'annahum barul aba wa barul aulad. Karena mereka sangat berbakti pada kedua orang tua mereka, pada ayah mereka, dan mereka juga sangat bersikap baik kepada anak-anak. Jadi bir itu ke atas orang tua, bir juga ke bawah kepada anak-anak. Al-abrar itu adalah orang-orang yang baik ke atas, baik ke bawah. Bisa kita tadabburi di surah Al-Aqaf 15. Allah menyebut orang dewasa itu, doanya Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dua orang tua disebut. Wa an a'mala shalihan tardahu, yang ketiga wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang dewasa itu tidak merupakan jasa kedua orang tuanya, tapi juga fokus amal kebaikannya demi perkembangan, demi kebaikan pertumbuhan generasi berikutnya. Dewasa itu tidak lupa senior, tidak lupa juga generasi penerusnya. Maka sampaikanlah ke masjid masing-masing DKM-nya, dan itu bukan merupakan jasa DKM sebelumnya, tapi juga menyiapkan agar kelak lahir calon-calon pengurus juga yang baik. Mulai dari mana? Remaja masjid juga perlu digerakkan, karena mereka butuh energi yang disalurkan daripada taburan di mana-mana. Maka mari ajak mereka untuk dekat dengan kebaikan di masjid di antara. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah mengabulkan doa yang sudah kita katakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada yang menarik di ayat ini. Sebelum menyebut kata pemimpin bagi orang yang bertakwa, urutannya kita diajari minta sama Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, keturunan kami, mereka qurrata a'yun. Lalu kemudian waj'alna lil muttaqina imama. Perhatikan, sebelum menyebut kata imama, menyebut qurrata a'yun. Pemimpin di masyarakat lahir dari masyarakat. Masyarakat isinya kumpulan banyak keluarga. Jika anak-anak itu tumbuh di keluarga dengan baik, semua pekerjaan itu nanti akan mudah menjadi pemimpin yang baik, karena lebih dari rakyat sendiri. Semoga Allah mudahkan kita berkait dari kita. Dari Allah, ujung terakhir saat ini kita sampaikan. Tadi kita sebut Ibrahim alaihissalam, kita sebut namanya tiap sholat. Ini diantara catatan Allah di surah Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Berpesanlah dengan itu Ibrahim dan Yakub kepada anak-anaknya. Siapa Yakub? Yakub itu nabi, Ibrahim juga nabi. Tapi Yakub ini anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Kita bisa baca begini, ketika kakek Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, begitu juga cucu Yakub juga berpesan kepada anak-anaknya. Maknanya apa? Pesan kakek ke anaknya sampai ke cucunya, dan cucu berpesan sama kepada anaknya sebagai pesan sang kakek. Apa pesan kakek Ibrahim sampai kepada Yakub yang melanjutkannya, ya bani innallaha astafa lakum din. Allah sudah pilihkan untuk agama ini. Kalau hari ini orang mengatakan semua agama itu sama, iya ada samanya, sama-sama agama kan, sama-sama punya Tuhan katanya, sama-sama menyajikan pelaku kebaikan, sama-sama punya surga, hanya beda aja. Kita di luar mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Adapun menghormati, inilah syariat kita, menghormati kepada yang lain. Tapi di akidah jangan sama, lakum dinukum waliyadin, yang berbeda. Ujungnya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali sebagai muslim. Kira-kira apa pesan kita yang mana yang akan sampai ke cucu kita? Ya nanti cucu kita pun menyangkut pesan kita kepada anak berikutnya. Ini Allah sebutkan, oh ternyata pesan bersambung ini dari Ibrahim ke Ishak, Ishak ke Yakub, Yakub kepada anak-anaknya. Ini kakek yang sangat baik. Makanya Ibrahim berdoa kan, wala tuhsi yauma yub'atsun. Ya
jangan biarkan nanti aku terhinakan di hari ketika berbangkit. Dan dia juga minta waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku ya Allah tutur kata yang baik di masa-masa generasi berikutnya. Sehingga di antara permintaan Ibrahim. Dan jangan lupa Ibrahim pun juga minta kepada Allah, ya Allah jaga amankan negeri ini. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan. Maka hari ini penduduk negeri yang sama-sama kita cintai ini berdoalah agar Allah menjadikan negeri ini aman untuk beribadah, aman untuk perkembangan generasi ini. Adapun ancaman-ancamannya, ya yang bisa berbuatlah, yang belum bisa berikhtiar minimal berikhtiar dengan minta kepada Allah, ya Allah jaga negeri ini. Saya mengamati kenapa remaja untuk teroris. Kalau kita TV bagian itu bingung itu ada di mana, di Sulawesi, anak perempuan bisa marangin ibunya sendiri, banyak aneh-aneh gitu. Kok sempat tercabut kasih sayang itu? Mungkin diantaranya adalah tadi pesan Rasulullah, apa aku sanggup menahan jika Allah itu mencapai tercapai di hati kalian? Kenapa? Karena orang dewasa kurang sayang kepada perkembangan generasi. Baik, kalau ini Ibrahim alaihissalam seorang nabi, ternyata Allah juga menyebutkan ada bukan nabi, bukan rasul. Beliau adalah Luqman yang disebut Al-Hakim. Banyak pesannya, tapi hari ini kita sebutkan di antara pesan beliau kuat adalah bisa pesan yang lain ini. Ya bunayya aqimis shalah. Nah, sholat ya nak. Tegakkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf. Amar ma'ruf, nah maksudnya apa? Nah, ajak orang berbuat ma'ruf. Nah, wadha anil munkar, cegah orang berbuat kemungkaran. Kalau pesan ayah kepada anak-anak masih remaja, nanti 20 tahun lagi dia menjabat dimanapun, fokus dia dengan pesan ayahnya, sholat, tegakkan, ajak orang yang berbuat baik, cegah yang lain berbuat kemungkaran. Dan pesan berikutnya, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Sabar ya nak. Andai semua orang tua pesannya begini, tegakkan sholat, amar ma'ruf munkar, dan sabar. Luar biasa. Semoga Allah mudahkan banyak lukman-lukman baru negeri ini, dan banyak orang tua yang mengambil pesan ini. Kalau lengkap belajar ke rumah, mulai dari jalan musyrik kepada orang tua sampai apa? Gaya jalan pun disebut. Waqsid fi masyi waghdud min sauti. Coba cara jalan dan cara bicara disebut oleh Luqman. Maka hari ini, nah gayamu itu nah, ambil gayanya. Terus kalau sekarang kita berbicara kadang nggak bunyi, nah komenmu di grup itu nah, jaga, jangan asal komen aja. Nah. Jangan pernah lupa bahwa komen itu tercatat di server WhatsApp juga tadi server di Malaysia kan. Jadi hari ini bahasanya mungkin ya, nah model gaya potongan rambut putih, nah cara jalan putih, nah perempuan jalan well yang benar. Cara komen yang baik, tutur kata yang baik itu fokus juga Luqman yang disebut Al-Hakim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah semoga kiranya Allah berkati kita untuk melakukan dialog yang baik dan tembak kebaikan kepada anak-anak kita. Dan generasi ini sekali lagi, anak kita bukan cuma yang di rumah kita, tapi anak generasi ini karena kita hidup bersama di negeri ini. Semoga Allah menjaga negeri ini dari segala keburukan dan mengajar. Baik, demikian barangkali kita cukupkan menjelang jam 1. Monggo silakan. Maaf kalau. Ya, baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak pembawakan kajian hari ini tentang cerdas membersamai Qurrat A'yun, kami persilakan bila mana ada yang mau bertanya atau menambahkan. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya tentang mengekspresikan kasih sayang kepada anak, sunnah untuk menciumnya. Adakah riwayat dari Nabi atau sahabat sampai batas umur berapa seorang ayah mencium anak yang perempuan di kening? Apakah sampai dia dewasa dan mempunyai suami punya anak itu boleh? Karena saya pernah melihat
ekspresi kasih sayang seorang ayah dan anak itu kadang terbalik. Ketika bertemu salaman malah yang mencium orang tua itu anak di kepala. Itu apa ada sunnah seperti itu? Terima kasih. Baik, tentang sampai di usia berapa memang kita tidak mengeluarkan tegasnya. Artinya berarti selama proses untuk menyayangi itu tidak mengadakan fitnah, maka tidak masalah. Misalnya orang yang sudah sangat dewasa karena jadi ayah bahkan punya cucu, terus apakah ada larangan ketika dia menyayangkan anaknya? Dan itu tidak ada larangan karena ada contoh Rasulullah. Maka sesungguhnya batasan berapa nggak dibahas dengan detail, tapi prinsipnya adalah selama tidak mengundang fitnah maka menyayangkan anak itu tidak ada masalah. Nah kalau seorang anak mencium kening ayahnya, itu pun juga nggak masalah karena kita orang lainnya aja, para sahabat itu bisa bertahan. Tahan itu kan ketika ketemu salaman kemudian kanan kiri kayak SPI bahasanya, tapi kan itu namanya ta'anu, saling mendekatkan. Unu itu ini, jadi saling mendekatkan lah ya. Nah kalau di tradisi orang Saudi, orang Arab itu mencium kening laki-laki bahkan memegang jenggot itu membuat hati sangat lega. Jadi tapi beda, kalau misalnya jangan sekali-kali kita cablek bagian pantat ini ya, bisa berantem itu. Jadi kalau mengelus kepala orang dewasa di sana, terus mengelus jenggot itu sangat baik sekali di wilayah desa. Saya pernah pada satu kondisi, jadi mahasiswa ini sudah sangat dimarahi, bahkan meliput saya ini, karena saking, pokoknya nggak pas lagi ya, kata temannya tahu, cium keningnya satu jenggot. Langsung Pak begitu meliput, langsung sekali gerakannya itu, langsung di semua marah hilang. Jadi itu, tapi ya di kita jangan pegang kepala orang, pegang jenggot, kok sampai pegang jenggot itu, nanti mesti ada masuk begitu. Jadi untuk mengelus kepala pun mereka biasa, apalagi mencium. Jadi pada komunikasi tidak ada masalah, apalagi di tempat-tempat ketika ayah menunjukkan sayang pada putrinya, pada anak tersebut itu sangat baik, tidak ada masalah. Yang penting tidak terjadi fitnah. Misalnya ponakan, paman dan ponakan itu kan hal lihat, jadi kan nggak masalah sebenarnya mereka. Tapi kalau bikin suaminya jadi kenapa yojo gitu kan misalnya, Pak dia kok berarti nggak dihukumnya misalnya. Ini salah. Ya, sebaliknya kan ada yang kembali, orang tahunya sepupu itu sebagai makhluk, gitu, boleh kemana-mana. Padahal sepupu itu tidak boleh itu, dan mereka kan boleh yang rujukan itu perkaraannya sudah paham menghilangkan ini, itu masalah. Jadi mau SMP, SMA, mau kuliah, sebenarnya itu sangat baik, tidak masalah. Justru itu sentuhan fisik sangat punya. Walaupun nggak ada sayang, yang mungkin sentuhan fisik lah, terus sepupunya sabar itu di kampus. Yang kuat ya, ini juga penting karena sentuhan ini mentransfer energi lain. Jadi mungkin dilihat huruf ya, kebiasaannya. Seperti biasa di Arab kita kan mungkin nggak pas ya. Tapi selama huruf itu tidak melanggar syariat mungkin bisa dimaklumi ya. Iya, tapi di kita pun kalau orang tua sepuhnya yang anak dewasa pun juga huruf kita juga nggak masalah. Atau di kampung ada masalah. Belum ada sekarang. Ya tadi itu, kalau dari anak-anak nggak pernah nyium, nanti dewasa lu campur mending, rahim lagi nggak biasa gitu kan. Kalau dari anak udah biasa, itu lanjut jadi kan. Ya itu barangkali. Yang lain terkait tambahan. Baik, ada yang lain. Salawat yang terbaik ya mereka bisa katanya. Baik. Pertama begini, apa itu sholawat kan? Ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu
muslimah. Jadi Allah bersolawat kepada Muhammad SAW. Malaikat juga bersolawat. Kita bersolawatlah. Nah, memang sholawat paling minim ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau minim dan pendek, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Menggabungkan ada sholli, salim, barik. Itu secara mana terlengkap. Nah, Rasul pernah ditanya, untuk salam kepadamu kami sudah tahu biasa ya Rasulullah, tapi untuk sholawat kepadamu bagaimana? Rasul menjawab, katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Itu dalam kita ngaji dulu yang disambung, itu disebut dengan sholawat Ibrahim. Jadi ini mulia, keutamaan tersendiri. Kalaupun nggak pakai ini, kemudian kita di standar biasa, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, itu juga sangat baik dalam menggabungkan tiga makna. Yang paling penting adalah lakukan dengan tulus, lakukan dengan mengerti maknanya. Kalau kondisi waktu ruang yang panjang, pilih yang panjang. Kalau waktunya mepet, pilih yang mepet. Misalnya ketika disebut nama Muhammad, kata Rasulullah, kalau disebut majelis nama Muhammad disebut sholawat, itu dianggap kita dianggap pikir. Maka yang minimal Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, itu bagus. Kalaupun enggak sampai sholli wa sallim, Allahumma sholli alaihi, itu juga boleh. Tapi kan semakin isinya penuh, semakin mendekati semakin baik. Dan minimal kalau pendek, kalau mau sempurna, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini 3 kesempurnaan. Maka termasuk Ibrahim tadi kan dicontohkan Rasulullah SAW. Gitu kan. Tadi sebelum ditutup, alhamdulillah sangat menarik sekali pemaparan hari ini. Namun ada hal yang perlu kami pertanyakan. Setiap keluarga mungkin menginginkan anak-anaknya menjadi qurratu a'yun bagi kedua orang tuanya, sehingga tetap bersama di surga nanti. Namun di sisi lain, anak juga jadi ujian bagi keluarganya, terutama orang tuanya. Sehingga ada juga karakter anak ketika di rumah dia baik ke orang tuanya, tapi di luar rumah itu ternyata beda. Mungkin ini karena circle lingkungan yang mempengaruhinya, sehingga ada kecolongan didikan orang tua, sehingga di luar ternyata kurang baik gitu Ustaz. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana Ustaz ya, agar anak itu tetap bisa dididik orang tuanya agar lebih baik dan sehingga menjadi qurratu a'yun bagi kedua orang tuanya. Baik, terima kasih. Pertama gini, karena ini ditanya, doanya panjang, Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun. Tanya, Mas, qurratu a'yun itu apa? Jadi saya minta apa sama Allah? Wis pokoknya qurratu a'yun. Jadi itu apa maknanya gitu kan? Kita dudukan dulu ini. Maknanya kata Imam Tabari rahimahullah, qurratu a'yun itu adalah ketika seseorang mendapati pasangannya atau anak keturunannya sedang taat kepada Allah, dia sedang diberi qurratu a'yun oleh Allah SWT. Jadi qurratu a'yun itu adalah kondisi, secara bahasa kan sejuk di mata, indah di hati gitu kan. Dan kalau orang sedang taat berbuat baik, maka dipandang juga enak, dirasa juga nyaman. Maka poinnya adalah taat kepada Allah dan Rasul. Itulah qurratu a'yun. Nah, itu yang kita minta. Nah, ketika yang kita minta belum terjadi maksimal, maka pertama kita cermati makanan. Mohon maaf, makanan itu penting luar biasa. Satu hadis yang perlu kita sebutkan adalah Rasul menyebutkan innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Kata Rasulullah, Allah itu menitahkan kepada kalian orang-orang beriman dengan satu titah yang Allah pakai kepada para nabi dan rasul. Berarti kan titah penting. Apa kalimatnya? Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Jadi perintah kepada para nabi dan rasul, makanlah yang halal di thayyib, beramal soleh. Nah, pesannya di mana? Untuk amal soleh ini ada kaitan dengan masalah makanan. Jadi makanan itu nutrisi fisik, nutrisi rohani. Maka dia bayangkan gini, makanan yang haram ketika masuk ke dalam perut itu gimana Cina?
Sekarang makan satu piring bergizi tapi haram, 3 jam berikutnya udah kemana makan itu? Jangan bilang gak bisa, jangan. Itu nanti itu yang sesabanya kan. Nutrisi isinya mana? Itu kan diserap oleh usus, kemudian dibagi ke darah semuanya kan. Protein bisa ke paru-paru, protein ke otak, tulang ke kalsium ke tulang, semuanya barang ke mana? Gimana cucinya? Itu menyebar semuanya. Makanya ada bahasa kata Rasulullah itu setan itu mudah berselancar di darah manusia kan. Semakin darah itu haram, semakin mudah diselancar oleh setan. Kasusnya begitu. Nah, ini berarti makanan. Kedua adalah contoh keteladanan dari dalam di rumah. Terus setelah itu adalah teladan yang paling penting. Tadi seseringkali berpesan, Luqman berpesan. Poin kedua setelah jalan muslim dan diselingi oleh tentang wasiat berbagi tua, ini pesan Luqman. Ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardal ila akhir ayat. Nah, sekecil apapun, selembut apapun, dimanapun Allah akan datang memberikan balasan. Nah, berarti kalau ini sampai ke hati jiwa anak-anak itu, di rumah, di luar, bagi dia sama. Rame ataupun gak rame itu semuanya sama. Nah, ini mungkin kadang-kadang kita kurang dan kalau sudah berupaya masih belum, ya sudah. Lasta alaihim bimusaitir. Kita tuh gak punya kuasa atas hati siapapun. Mintalah kepada Allah agar didudukkan, agar agar dimudahkan hatinya. Mohon maaf, saya kasih terakhir. Maka kalau kita baca amin ketika sholat jahar, artinya apa? Amin artinya? Ya betul bukan apa? Sekali lagi tanya tetangganya. Nah, sampai tadi amin itu minta apa? Pokoknya amin baik. Nah, kedua bisa amin kabulkan ya Allah. Oke, kabulkan. Minta apa amin tadi? Kabulkan apanya? Karena orang nggak nol, kosong itu. Pada minimal adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki bimbing kami terus jalan yang benar. Itu aminkan. Nah, kata kaminya siapa yang dibelah kita? Kadang-kadang orang kami itu aku aja. Tapi kalau mau diluaskan amin kita, Pak. Ingat ihdina, tunjuki kami. Kami siapa? Aku, istriku, anak-anak, keluarga, bahkan jamaah di masjid ini ya Allah, bahkan semua umat Islam di Jakarta ini, terus kami semua ya Allah. Nah, kami kita makin luas. Kalau amin kita belum Allah kabulkan, kalau sejamaah ini sepakat aminnya luas, bisa jadi amin saya masih terhalang belum terkabulkan, amin antum dikabulkan, antum mengira saya dapat kemudahan. Maka ini salah satu cara untuk melibatkan ruh dengan ruh yang lain, saling mudah dekat karena saling mendoakan. Jadi itu kabulkan ya Allah, tunjuki kami semua minimal sedikit minimal. Maka doa itu sangat luar biasa penting dan saling mendoakan. Dan jangan lupa khususlah mendoakan anaknya orang lain. Karena apa? Ini mancing doa malaikat. Doakan kita semua. Kok susah saya jadi anaknya? Doakan kita semua. Oh, cari ada yang mengeluh si A tentang anaknya, sebut namanya, doakan dia terkait anaknya. Kata Rasulullah, malaikat akan datang mendekati kepala kita dan dia mengatakan amin wala kami bisa, untukmu juga, untukmu juga. Jadi malaikat, tapi jangan bilang-bilang terus besok SMS wis malah buat mau janji kedua dengan kau. Enggak, itu gagal. Karena kan itu namanya doa ibdatu bil ghaib, mendoakan tanpa sepengetahuan yang didoakan. Itu yang mahal. Namanya utang sama gua, semuanya doa bisa doa saya, kalau saya repot kan begitu. Dengan terus mendoakan, kenapa? Karena saya butuh diaminkan malaikat, agar malaikat mendoakan sama untuk kita. Itu barangkali. Dan kita cukupkan barangkali itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian ini bisa mencharger iman kita, menginspirasi iman kita dan tetap beribadah kepada Allah SWT secara istiqamah. Dan insyaallah untuk Senin depan bertemu dengan Ustaz Dr. Mursid Khori Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.